Nah, pertama saya yang ke Bang Kodari dulu. Bang Kodari, tadi ada 2 pertanyaan menggantung. Pertanyaan pertama saya tadi adalah soal siapa yang akan mencatut suaranya dari Jawa Tengah tadi, suara Ganjar yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, dia antara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar yang sama-sama basisnya kuat tadi Abang bilang di Jawa Timur dan juga Nahdlatul Ulama. Siapa yang lebih kuat? Oke, yang pertama dulu ya. Yang bisa mengambil suara Ganjar di Jawa Tengah adalah tokoh yang juga populer di Jawa Tengah. Nah, siapa tokoh yang populer juga di Jawa Tengah? Pada hari ini namanya Gibran Rakabuming Raka. Kenapa Gibran populer? Karena dia pertama dari Jawa Tengah juga, khususnya Solo. Yang kedua, dia anaknya Pak Jokowi. Jawa Tengah itu adalah basisnya Pak Jokowi dalam 2 kali pemilu. Jadi di Jawa Tengah, menurut saya pada hari ini ada 2 kekuatan besar yang mendominasi di sana. Pertama itu PDI Perjuangan, yang kedua itu adalah Pak Jokowi sebagai individu. Dan Gibran sendiri kalau disurvei untuk calon gubernur sekarang ini dia tinggi sekali nomor 1, jauh di atas yang lain-lain begitu. Sehingga kalau ada tokoh yang bisa mengambil suara Jawa Tengah dari Gibran, namanya adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah kemudian terjadi atau tidak itu kan soal yang lain. Tetapi kita ini bicara matematika elektoral ya di berbagai daerah-daerah pertarungan. Nah, kalau bicara antara Muhaimin dengan Pak Mahfud MD, tentunya kita harus tunggu survei yang lebih baru ya. Karena garis start antara Pak Mahfud dengan Muhaimin ini agak beda. Muhaimin sudah mulai dari awal September. Nah, Pak Mahfud baru mulai per hari ini. Jadi kita harus lihat bagaimana kekuatan mereka di mata pemilih. Tetapi kalau kita bicara struktural atau bicara struktur di organisasi Nahdlatul Ulama, saya membaginya 2 organisasi. Struktur politik yang diwakili oleh struktur PKB dan struktur kultural yang diwakili oleh PBNU, begitu PBNU. Nah, Pak Mahfud pada hari ini nggak punya dua-duanya, relatif nggak punya dua-duanya. Yang struktur politik itu jelas milik prerogatif dari Muhaimin Iskandar karena dia ketua umum dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau Nahdlatul Ulama pada hari ini, menurut saya afiliasinya masih kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan belum kelihatan betul 100% kemana ini posisinya. Jadi ketahan oleh Pak Jokowi. Tapi dari situ kita bisa mengatakan Pak Muhaimin ini, Pak Mahfud ini kemungkinan akan punya problem untuk bisa mempenetrasi pemilih NU khususnya di Jawa Timur. Kalau kita bicara pemilih di kalangan Nahdlatul Ulama, begitu. Jadi sebetulnya ini PR juga. Dan kalau kita bicara etnisitas, Pak Mahfud ini juga tergantung perspektif kita, apakah Jawa Timur itu, beliau ini kan aslinya Madura ya, apakah Madura itu akan dianggap sama dengan Jawa Timur atau dianggap terpisah, berbeda dengan orang Jawa Timur pada umumnya, katakanlah begitu. Kalau analisisnya sama, maka kolom suara Pak Mahfud itu mencakup Jawa Timur, tapi kalau dianggap berbeda, maka sebetulnya kolom Pak Mahfud yang jelas itu adalah di Pulau Madura. Lebih daripada itu saya mau mengatakan sebetulnya kalau bicara Pak Mahfud, sesungguhnya kolam suara yang agak lebih pasti kalau bicara Pak Mahfud itu mungkin bukan Jawa Timur, bukan Nahdlatul Ulama, tetapi kalangan kelas menengah ke atas yang ya melek politik, melek masalah hukum, dan mungkin concernnya adalah masalah-masalah hukum dan masalah-masalah korupsi. Begitu. Berapa banyak sih itu? Jumlahnya kalau patokannya pendidikan ya, yang pendidikannya sarjana di Indonesia ini sekitar 10%, 5-10%. Kalau bicara jumlah berdasarkan pendapatan, ini agak lebih relatif karena disebut kelas menengah itu berapa angkanya, mungkin sekitar 20-an%. Tapi penempatan dari nama-nama cawapres ini artinya kan seharusnya kan memiliki kans besar juga untuk mendulang suara. Tapi artinya kalau misalnya tadi Jawa Timur juga tidak menjadi perhitungan dari suara Mahfud MD dengan Ganjar, ini artinya seperti apa dong? Kan begini, kita kalau bicara Muhaimin sudah sangat jelas ya matematikanya ya di atas kertas bahwa dia dari Nahdlatul Ulama, bahkan memang keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama. Kan keponakannya Gus Dur ini. Nah, di Jawa Timur NU itu dari survei yang sudah ada, dia mencakup 80% dari total populasi. Jadi 80% total orang Jawa Timur itu merasa punya ikatan atau menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Sampai situ udah oke. Itu oke banget itu sudah. Dia juga punya struktur. Dia punya jaringan di kalangan kiai dan di kalangan pesantren. Problem Muhaimin itu adalah apakah kemudian ketika Nahdlin ini ya, ketika Nahdlin ini yang dia wakilin itu bergabung dengan Anies Baswedan, itu yang akan terjadi adalah menerima
atau bisa bergabung atau justru saling tolak gitu. Nah, disitulah saya khawatir bahwa teori atau angka-angka ini berhenti sebagai angka-angka. Dia harus lebih jauh dari sekedar angka-angka. Kita harus bicara mengenai kimia sosial. Kita harus bicara bagaimana komunitas pendukungnya Pak Anies Baswedan misalnya kebanyakan dari Islam modernis seperti PKS yang tradisinya selama ini tidak cocok dengan Nadlin atau NU. Baik, Bang Kodari, nanti kita lanjutkan.